saya akan menjelaskan bagaimana pelayanan home care, nursing facility, dan rehabilitation. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian home care. Pengertian dari home care. Home care merupakan sebuah asuhan medis dan non-medis yang disediakan bagi pasien dan keluarganya di rumahnya atau di tempat tinggalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari home care sendiri. Tujuan dari home care sendiri yaitu bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan pasien dan minimalkan akibat dari penyakit pasien yang dideritanya. Home care sendiri memiliki layanan seperti layanan perawatan pasca operasi, layanan perawatan luka, layanan perawatan bagi lansia, layanan perawatan untuk para pendamping, dan dasar hukum di Indonesia terhadap layanan home care sendiri yaitu PMK, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK nomor 9 tahun 2004, di mana dasar hukum ini yaitu tentang klinik pasal 32 ayat 2, yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi sebagaimana disebut dalam ayat 1 yang dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan 1 hari home care. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme home care. Yang pertama, pasien pasca rawat inap atau rawat jalan yang harus diperiksa oleh dokter sendiri, seperti pemeriksaan suhu dan pemeriksaan tekanan darah, apakah pasien itu berhak untuk melakukan pelayanan home care atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu dokter akan menetapkan kalian dirawat di rumah dan membuat perancangan dan bekerja sama dengan agensi keperawatan yang akan bertanggung jawab untuk merawat pasien tersebut. Yang ketiga, pasien akan menerima pelayanan di rumah. Yang terakhir yaitu secara periodik akan dilakukan monef atau laporan tiap bulannya bagaimana perkembangan pasien tersebut. Home care sendiri memiliki sebuah catatan medis home care di mana formulir-formulir atau pendoman untuk dokumentasi home care berdasarkan A5. Yang pertama yaitu database awal, di mana database awal ini berisikan tentang informasi admission, informasi klinis awal, informasi transfer, penilaian keperawatan awal, laporan prosedur diagnostik terapi yang relevan, sebuah daftar masalah, nama dokter penanggung jawab, penghuni rumah dan perawatan yang bertanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Yang kedua yaitu catatan medis rancangan pengobatan, di mana rancangan pengobatan ini dibuat oleh dokter dan disertakan nama dokter serta tanda tangan dokter tersebut. Yang ketiga yaitu dokumentasi berkelanjutan, di mana dokumentasi berkelanjutan ini prosedur dan dokumentasi harus menjamin bahwa catatan medis sentiasa menunjukkan gambaran status terkini pasien dan asuhan yang sedang diberikan. Yang keempat yaitu ringkasan pasien. Biasanya ringkasan pasien ini dilakukan minimal 61 hari. Sebuah ringkasan keadaan pasien yang dibuat dan diajukan ke dokter. Selanjutnya yaitu persetujuan perawatan, di mana sebuah informasi konsen untuk asuhan harus ditandatangani oleh pasien dan diarsipkan di dalam catatan medis dan disalinkan diberikan kepada pasien. Selanjutnya yaitu persetujuan asuhan, di mana persetujuan asuhan ini pasien mendatangani sebuah persetujuan asuhan yang menguraikan jenis pelayanan yang diberikan. Yang terakhir yaitu catatan di rumah, di mana Badan Home Healthy meninggalkan beberapa informasi tertulis di rumah pasien berupa nomor dan nama yang badan tersebut, nama staf dan jadwal kunjungan, rencana untuk keadaan darurat, instruksi untuk pasien atau keluarganya, obat-obatan pasien dengan catatan tentang kemungkinan efek sampingnya dan cara menggunakannya.
Baiklah, saya akan menjelaskan nursing facility. Pengertian nursing facility yaitu asuhan menengah dan di mana residen hanya memerlukan layanan penyokong dan perawatan yang terbatas. Menerima pelayanan perawatannya tidak selamanya serta suatu fasilitas yang berpartisipasi dalam program medical yang sebelumnya sebagai intermediasi care. Asuhan jangka panjang memberi berbagai asuhan. Yang pertama, assisted living merupakan perawatan terbatas yang dirancang dan diberikan kepada senior atau lansia yang membutuhkan bantuan dengan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, rest homes, yaitu istirahat di rumah. Yang ketiga, independent living. Kehidupan mandiri seperti yang terlihat oleh para pendukungnya adalah sebuah filosofi cara memandang masyarakat dan disabilitas dan gerakan orang-orang cacat di seluruh dunia yang bekerja untuk kesempatan yang sama, penentuan nasib sendiri, dan harga diri. Yang keempat, respite care adalah layanan asuhan yang diberikan oleh provider kepada seorang yang hidup di dalam masyarakat untuk memberi kesempatan istirahat bagi anggota keluarga yang biasanya memberi asuhan. Yang kelima, hospice care, pelayanan yang bertujuan untuk meringankan nursing facility. Yang pertama, donor darah. Yang kedua, terapi fisik. Yang ketiga, terapi okupasi. Yang keempat, terapi bicara. Selanjutnya, rekam klinis pada nursing facility. Setiap residen pada fasilitas perawatan harus memiliki rekam tersendiri. Rekam klinis hendaknya sederhana, realistis, dan fleksibel, tapi cukup detail untuk kepentingan perawatan dan pengobatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelayanan rehabilitasi, yang dimana pengertian rehabilitasi yaitu pelayanan yang membutuhkan perawatan yang lama dengan keluhan pasien yang memiliki kondisi yang kronis seperti cacat, seperti keturunan, cedera, kecelakaan, umur lebih variatif, di mana bisa dalam bentuk rawat inap, rawat jalan, memerlukan bantuan dan latihan dalam aktivitas harian. Baiklah, apa sih tujuan rehabilitasi? Yang pertama, memulihkan kembali rasa harga diri. Yang kedua, percaya diri, kesadaran beserta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosial. Yang ketiga, memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsional yang secara wajar. Adapun tujuan rehabilitasi yang keempat, selain menyembuhkan secara fisik, juga menyembuhkan keadaan sosial secara menyeluruh. Akan menjelaskan staf profesional dan administrasi. Yang kedua, cacat klinis. Yang ketiga, susunan cacat medis. Yang ketiga, pemrosesan dan pengumpulan data cacat. Adapun yang pertama, saya akan menjelaskan staf profesional dan administrasi, yang dimana CO bertanggung jawab pada kegiatan harian melaksanakan fasilitas. Yang kedua, direktur medis mengkoordinasi kerja staf medis dan pengawasan asuhan medis dan profesional yang diberikan. Sedangkan yang ketiga, direktur layanan keperawatan, petugas utama supervisi asuhan harian dan mengkoordinasi dengan dokter keperawatan, campuran perawatan terdaftar, perawatan praktis berlisensi dan pembantunya. Sedangkan yang kedua, cacatan klinis pada nursing facility, yang dimana harus dimiliki setiap residen, catatan sederhana, realistis, dan fleksibel lagi cukup detail, berisi informasi komplit mengenai penyakit. Sedangkan yang ketiga, dan pengobatan pasien. Item-item yang terdapat pada catatan klinis yang ikut dalam program medical atau medical science. Yang pertama, data identifikasi. Yang kedua, pernyataan transfer atau rujukan. Sedangkan yang ketiga, evaluasi pemeriksaan admisi. Yang keempat, rancangan perawatan konversion. Yang kelima, rancangan discharge. Yang keenam, pemerintah. Sedangkan yang ketujuh, review obat-obatan. Sedangkan yang kedelapan, catatan kemajuan. Sedangkan yang kesembilan, laporan asuhan sosial. Yang kesepuluh, laporan khusus. Yang kesebelas, diagnosa. Yang ke-12 ringkasan discharge, yang terakhir laporan layanan.
Ketiga, susunan catatan medis, yang dimana susunan catatan medis dengan cara pengarsipan, penyimpanan, dan penomoran dengan cara melakukan assembling sesuai dengan urutan kode rekam medis, melakukan penyimpanan atau filing. Baiklah, yang ketiga, pemrosesan dan pengumpulan catatan klinis, yang dimana pemrosesan pengumpulan data catatan klinis ini dengan cara pertama saat melakukan assembling. Assembling merupakan penyusunan dan memilih dokumen rekam medis dengan menganalisis kelengkapan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh petugas rekam medis, lalu selalu dicatat di dalam buku kelengkapan kuantitatif bagi masa saja yang belum lengkap. Baiklah, rehabilitasi bagi pecandu narkoba, yang dimana kegiatan rehabilitasi bagi pecandu narkoba seperti rehabilitasi medis, pecandu narkoba juga akan mengikuti sebagai macam kegiatan pemulihan secara terpadu. Mulai dari konseling, terapi kompleks, hingga pembina spiritual dan keagamaan. Rehabilitasi bagi gangguan jiwa. Rehabilitasi gangguan jiwa adalah cabang ilmu yang bertujuan untuk memberikan segala macam cara yang diperlukan untuk menolong pasien yang mengalami gangguan mental seperti gangguan obsesif kompulsif atau gangguan bipolar agar dapat kembali hidup di dalam masyarakat. Salah satu lokasi rehabilitasi gangguan jiwa kita lihat pada gambar.